saja kami akan memaparkan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Damayanti, NIM 2151200030. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Saya akan menjelaskan sedikit materi kami yang tentang Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang artinya selamat, sentosa, dan damai. Selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Adapun pengertian Islam dalam segi istilah menurut Harun Nasution adalah Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sedangkan menurut Maulana Muhammad Ali, Islam adalah agama perdamaian dan ada dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia, menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Dengan demikian, secara istilah, Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, Islam dilahirkan dari proses berpikir. Maksud keislaman seseorang dapat dilihat dari terlaksananya rukun Islam yang membutuhkan akil balik sebagai salah satu syaratnya, yang berarti telah berakal atau dapat menggunakan nalarnya. Kemudian menghasilkan kepercayaan yang disebut juga agama atau iman, yakni kepercayaan yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Oleh karena itu, Islam merupakan ajaran yang sempurna bagi manusia dalam menjalankan hidupnya agar sesuai fitrah kemanusiaannya, yakni sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutkan, perkenalkan, nama saya Rizkiana, NIM 21512031. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang tradisi. Secara umum, tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus-menerus dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Menurut makna sosialnya, tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi. Maksud sosialisasi di sini adalah proses sosial yang seseorang menyatu ke dalam sebuah kelompok melalui proses pembelajaran budaya kelompok dan peran orang dalam kelompok. Tradisi lahir melalui dua cara. Yang pertama yakni muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan. Cara yang kedua yaitu muncul atas melalui mekanisme paksaan, yakni sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh dalam masyarakat tersebut, sehingga tradisi yang telah dipilih menjadi milik bersama masyarakat tersebut. Dalam konteks Islam, tradisi memuat dua hal, yaitu satu, bentuk ajaran yang tidak bisa berubah, contoh ibadah madha, yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, cara dan hasil pikiran yang diwariskan generasi masa lalu terkait dengan pemahaman prinsip pokok ajaran yang terkait dengan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, selalu mengalami perubahan dari satu kawasan dan waktu ke kawasan dan waktu yang lainnya. Adapun tradisi Islam adalah tradisi dan budaya bangsa Indonesia sebagai produk dari proses akulturasi antara ajaran Islam dengan adat istiadat yang ada di Nusantara. Contoh tradisi Islam di Indonesia yaitu perayaan Maulid Nabi, halal bihalal, sholat Jumat berjamaah, melakukan puasa selama sebulan penuh, merayakan Idul Fitri, merayakan Tahun Baru Islam.
Sampai saat ini, tradisi ditempatkan secara kontras perlawanan dengan modern. Sesuatu yang modern adalah sesuatu yang sudah lepas dari elemen-elemen tradisi, dan yang modern adalah produk yang mengacu kepada keadaan sekarang, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Modern adalah sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan keadaan atau tuntunan zaman. Tradisi adalah yang kuno atau yang lama, dan modern adalah yang baru atau terkini. Baiklah, perkenalkan nama saya Sakina Aulia dengan NIM 2151200002. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya dengan materi yang terakhir, yaitu modernitas. Baiklah, modernitas adalah produk modernisasi atau proses kemodernan, sedangkan modernisme adalah faham yang meyakini bahwa sifat, karakter, serta budaya yang dihasilkan melalui proses modernisasi merupakan contoh yang paling baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. Istilah modern, modernitas, modernisasi, dan modernisme adalah istilah-istilah generik yang dalam banyak hal dikontraskan dengan tradisional. Modern merupakan hal atau produk yang sering dianggap berkaitan dengan yang ada sekarang. Kalau dilihat secara harfiah, modern berasal dari kata sifat dari Latin yang berarti sekarang ini. Jika menilik kepada arti kata tersebut, maka pengertian modern menjadi sangat sempit. Padahal modern dalam arti luas dalam kata modern sudah berubah menjadi sebuah istilah yang dimana merupakan perubahan sistem peradaban yang sudah melewati proses panjang. Kapan perubahan itu dimulai? Ini agak susah dilacak karena di setiap peradaban memiliki dimensi kesejarahannya masing-masing dan berdasarkan situasi kompleksitas sosial masyarakatnya. Modern menunjukkan ciri atau sifat serta waktu yang menunjukkan pada era industri barat pada abad ke-16 dalam sejarah umum barat dan abad ke-19 dalam sejarah Islam. Dalam era industrialisasi barat, kata modern ini identik dengan produk industri barat modern. Siapa saja yang mengenakan produk industri barat, maka ia disebut sebagai seorang modern, dan modern sama dengan industri serta modernisasi disamakan juga dengan industrialisasi. Karena itu dalam kurun awal istilah ini muncul, banyak orang menyamakan modernisasi dengan westernisasi. Dalam Islam, modernisasi dapat ditemukan pada tradisi tajdid. Hal ini didasarkan pada teks bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, Innallaha yabatu lihaddihil ummati ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha, yang artinya sesungguhnya di awal setiap 100 tahun Allah mengirim kepada umat ini orang yang akan memperbaharui agama mereka. Kemudian modernitas suatu masyarakat secara langsung dikaitkan dengan karakteristik spesialisasi yang terstruktur dan berbagai ragam mobilisasi sosial. Semakin tinggi tingkat spesialisasi yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin kecil sikap tradisional yang dimilikinya. Karena itu, implikasinya sebagai bisa mengembangkan spesialisasi ini secara terus-menerus berkaitan dengan berbagai persoalan baru dan kekuatan sosial. Dalam kaitan ini, sikap tradisional dipandang sebagai unproblematik. Semakin banyak teori cabang ilmu sosial berkembang, semakin sedikit ketertarikan elemen tradisional yang ada dalam masyarakat. Karena itu, tradisi merupakan sebuah kategori residual sebagai gangguan intelektual yang harus dihilangkan. Dari perspektif pewarisan nilai-nilai secara turun-temurun, modernitas pada akhirnya juga akan melahirkan sebuah tradisi, tetapi berbeda dengan tradisi yang mengagungkan kejayaan masa lalu sebagai satu-satunya kebenaran. Maka tradisi modernitas akan melahirkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemecahan persoalan kekinian yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara substansial, interaksi atau relasi yang terbangun antara Islam, tradisi, dan modernitas adalah bersifat akomodatif, akulturatif, atau dapat juga disebut dengan konvergentif, kooperatif antara satu dengan yang lain. Khusus mengenai relasi tradisi dan Islam dapat diibaratkan sebuah wadah dan isi.
yang dimana tradisi adalah wadah dan agama adalah isinya. Dan jika agama disamakan dengan tradisi dan sekularitas dengan modernitas, maka keduanya jelas sangat bertentangan, meskipun masing-masing memiliki pijakan logikanya sendiri. Tetapi dalam beberapa kasus keduanya bisa hidup berdampingan.